I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fatmawati dari kelas WM09 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menanggapi atau merangkum sebuah video tentang akuntansi perusahaan jasa mata kuliah pengantar akuntansi dari Bapak Ojan MS MAKT. Akuntansi perusahaan jasa itu abstrak, artinya yang dijual itu bukan produk atau barang, tetapi jasanya. Berbeda dengan perusahaan dagang atau manufaktur, perusahaan jasa menjual jasa atau pelayanan sebagai produknya kepada konsumen. Nah, oleh karena itu, perusahaan jasa tidak menjual produk atau barang. Contohnya, perusahaan jasa itu seperti jasa pariwisata, jasa pelayanan, jasa pengacara, jasa laundry, tukang pijit, dan lain sebagainya ya, banyak. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan produk yang bersifat tidak berwujud, tapi manfaatnya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan begitu, oleh konsumen, seperti itu. Berikut akun-akun yang muncul dalam perusahaan jasa yang digunakan dalam proses pencatatan perusahaan jasa, yaitu ada 5. Dari akun kelima tersebut mempunyai poin-poin tersendiri, bisa dilihat pada tabel berikut. Ini adalah tabel kelompok akun dalam perusahaan jasa. Yang pertama ada harta, yang kedua ada hutang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima biaya. Yang kedua yaitu hutang. Hutang ini dibagi menjadi 2, yaitu ada hutang jangka panjang dan ada hutang jangka pendek. Ini adalah tabel kelompok hutang. Yang pertama hutang usaha, yang kedua hutang gaji, yang ketiga hutang bunga, yang keempat hutang pajak, yang kelima hutang pendapatan diterima di muka, yang keenam obligasi. Berikutnya hutang jangka panjang, yaitu obligasi, saham, atau surat-surat yang berharga. Yang keempat ada kelompok pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan jasa, kedua pendapatan sewa, ketiga pendapatan bunga, dan keempat pendapatan komisi. Berikut yang terakhir ada penggolongan akun kelompok biaya. Yang pertama biaya gaji, kedua biaya sewa, ketiga biaya asuransi, keempat biaya iklan, kelima biaya pajak, keenam biaya pelengkapan, dan yang ketujuh biaya penyusutan. Ini adalah tabel hukum-hukum debit dan kredit yang akan sedikit saya jelaskan. Berikutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum-hukum debit dan kredit pada akun-akun tersebut. Nah, yang dosen saya ajarkan agar kita lebih mudah hafal atau lebih mudah paham, kita menggunakan 5 jari. Yang pertama itu, mulainya dari sini ya. Yang pertama itu ada harta, kedua hutang, ketiga modal, keempat pendapatan, dan kelima biaya. Yang pertama dan kelima kita lipat menjadi saling 3 jari ya. Yang pertama itu ada harta, yang kelima itu ada biaya. Harta dan biaya ini akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Itulah hukum akun tersebut. Yang ketiga ini ada hutang, modal, dan pendapatan akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kebalikan dari yang pertama dan yang kelima, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Jika kalian ingin menonton video yang lebih jelas dan lebih detailnya, klik link di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.